Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Putehi. Nah Sobat Budaya, tentunya Sobat Budaya sudah mengetahui di belakang saya ada ini sebuah kelenteng yang terkenal, kelenteng Tuban yang bernama ini Kuan Singbyo. Nah di Kota Tuban ini saya akan menyambangi atau bersilaturahim dengan pemain generasi baru Wayang Putehi Saudara Faisal, termasuk putra daerah Kota Tuban, Jawa Timur. Seperti apa obsen obrolan santai keseruan saya dengan Saudara Faisal? Terus ikuti channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Dan jangan lupa tentunya Sobat Budaya subscribe, like, comment, and share channel ini agar kita tetap bersemangat dan semoga. Sobat Budaya di seluruh Nusantara, sekarang di samping saya ada ini Saudara Faisal, termasuk pemain Wayang Putehi berasal dari Kota Tuban. Dan kalau boleh diceritakan, Saudara Faisal ini masih termasuk cucu dari Bapak Cokro, pemain senior yang berasal dari Kota Tuban juga. Nah, sebelum saya obsen obrolan santai dengan ini Saudara Faisal dan juga termasuk pemain generasi baru dari Wayang Putehi dari Kota Tuban, sebelumnya untuk Sobat Budaya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Dan tak lupa juga saya mendoakan semoga Sobat Budaya di seluruh Nusantara, semoga Sobat Budaya diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan dilancarkan semua urusannya. Nah, apa kabar Mas Faisal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik. Dan ini Mas Faisal dengan acara Sambang Konco Putehi, nanti jenengan bisa menceritakan pengalaman sebagai seorang seniman Wayang Putehi dari sebelum dan sampai sekarang menjadi pemain Wayang Putehi generasi baru. Nah, Mas Faisal sekitar tahun berapa sampai sekarang ini sampai mulai suka dengan Wayang Putehi? Kalau suka itu memang dari dulu dari kecil memang. Soalnya kan karena mbah saya pribadi, ya, mbah saya sendiri kan juga pemain. Betul. Dari emang kebetulan kan rumah saya kan deket sama kelenteng. Juga. Betul. Jadi ya sering main juga. Jadi apa ya? Ya tertarik lah dengan apa sih itu kayak, terus mbah sering ketika setelah main pasti diajak. Kalau gitu, kalau ketika main pasti diajak naik panggung, dikenali. Itu begitu sama Pak Cokro termasuk mbahnya sampean itu, sama dikenalkan itu di posisi paling di mana, di kelenteng mana? Ya awal mula di kelenteng sini. Di kelenteng Tuban. Di kelenteng Tuban. Cuma kalau di Wayang Putehi sendiri ya itu menginjak TK lah. Sebelum TK lah itu sudah mengenal. Jadi sebelum itu saya sudah dikenalkan dulu dari musiknya. Yang dulu awal mula itu Taikoji, betul. Jadi Sobat Budaya bisa saya istilahnya mengartikan Taikoji itu kadang-kadang itu musik-musikan, pakai trompet diiringi pakai tambur besar, pakai simbal besar. Nah, Mas Faisal, begitu jenengan istilahnya dari kecil sudah dikenalkan Wayang Putehi. Nah, begitu sampean ada kesempatan main sebagai pemain Wayang Putehi lah, itu waktu itu dalangnya siapa dulu tuh? Dulu itu Pak Tarto atau Mbah Keke. Oh, Pak Keke. Ya, manggilnya kan Mbah gitu. Berarti begitu sampean diberi kesempatan sama Pak Keke, itu dalang di sini. Di sini itu awal mula di sini. Jadi di kelenteng Tuban, lalu sama Pak Keke diberi kesempatan pegang wayang atau main musik? Langsung wayang. Jadi dulu itu ceritanya gini. Dulu emang dari kecil kan
teman-teman wayangan sudah tahu. Iya. Dalang-dalang sudah tahu kalau saya itu cucunya Pak Cokro. Cokro dan sering diajak main di panggung. Betul, betul, Nah, betul. akhirnya di suatu momen tepatnya itu di 2018 awal mula saya baru lulus sekolah itu, karena nggak ini kesibukan di rumah sendiri. Itu kebetulan ada main wayang di sini coba. Nah, berhubung waktu itu kalau nggak salah itu pemainnya itu banyak yang job dan kekurangan pemain. Oh. Nah, akhirnya mbah saya telepon. Samperin sih, bukan telepon, nyamperin ke rumah. Iso main wayang, bahasa sini. Iso main wayang. Bagian apa? Bagian jiju. Ya. Istilahnya asisten. Betul, asisten dalang. Terus, aduh, gak iso toh. Aku demam panggung kan, kan nggak pernah, kita nggak pernah pentas, cuma Pentas, pernah. Terus akhirnya, wes tau nggak diajari. Iya. Nah, akhirnya ya udah, ya wes mainnya kapan? Sekian bulan ini, oke. Udah. Nah, dari dulu saya nggak pernah tanya masalah istilahnya kayak bayaran berapa atau honornya berapa. Karena dari dulu ya wes aku suka hobi lah dari dulu. Akhirnya main, diajak. Wah, awal mula ya namanya nggak pernah manggung ya kan. Iya. Megang wayang diajari. Gini. Itu sama Pak Keke pertama kali. Sama Pak Keke pertama kali. Jadi dasarnya megang wayang itu sudah tahu. Cuma yang untuk meragakan di depan wayang, di depan panggung itu. Istilahnya boleh dikatakan selama ini sampean belajar wayang itu kan hanya di rumah Betul, atau di bawah panggung ya. Cuma lihat sendiri orang gitu. Nah, ini sekarang murni bahwa Pentas. pentas mengeluarkan putih bener-bener di itu panggung ini pertunjukan. Berarti begitu pengenalan ada tawaran dari Pak Cokro sebagai ini Mbah dan dibimbing oleh Pak Keke sebagai Dalang. asisten dalang. Nah, Mas Faisal kan sampean boleh dikatakan sebagai generasi baru. Istilahnya kita pun sebagai istilahnya kan lebih senior kan dari sampean juga bangga karena apa? Dengan adanya sampean-sampean ini nanti semoga saja bisa membawa dan bisa melestarikan wayang putih di Indonesia. Dikarenakan mungkin sampean kan sudah tahu dari cerita Mbah Cokro bahwa dalang-dalang pun sudah sepuh dan para pemain-pemain akhir-akhir ini kan juga ada kita mendengar kabar duka, kabar meninggal seperti Pak Hogi dari Kediri dan Pak Subul dari kota mana Kepanjen ya nggak salah. Nah, Mas Faisal dengan adanya begitu sampean pegang wayang itu mungkin ada istilahnya niatan peningkatan belajar musiknya atau pegang gembreng tambu dan segala macam. Kalau ya dulu sering diajak soalnya kan gini, ketika megang wayang itu ya kan karena diri sendiri tuh punya inilah apa ibaratnya punya pedoman sendiri kalau pokok jangan sampai stuck gitu. Ya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah untuk mendalami gimana peran wayang, betul. Mendalami karakter, mendalami itu. Terus sulape yang pasti. Terus setelah step itu saya mempelajari cerita. Nah, jadi sebagai jiju kan kita harus tahu alur cerita. Betul. Alur cerita mau misal waktu itu awal pertama kali saya belajar tuh ceritanya si Jin Kui. Cengse atau cengtang? Cengse Cengtang. Loh. Jadi kalau yang siang itu Cengse, kalau yang malam Cengtang. Oh gitu, makanya saya bingung. Kan kalau cerita si Jin Kun ada dua, Cengtang dan Cengse ternyata begini sobat budaya. Memang kadang ada sih dalam kitab pentas di Kelenteng, ada yang satu cerita buat siang dan malam. Lah, ternyata di Kelenteng ini pas di Tuban, sampai main itu siangnya si Jin Kui, Cengse, kalau malamnya Cengtang. Oh begitu. Terus monggo dilanjut. Nah, habis itu saya melajari. Nah, namanya anak belajar, akhirnya masih pemula ya. Saya ngalai atau waktu itu Mbah To pinjam buku nih. Oh, ini ngapain? Ya, saya pengen belajar. Betul. Saya pengen belajar terus karena di buku kan bukan kayak buku dongeng ya. Jadi cuma tulisan. Ya. Jadi karakter wah ini kayak soundbook ini kayak gimana? Terus Liti itu kayak gimana kayak Sejin itu kayak gimana Pak Tono? Kan wayang itu ada banyak. Betul. Nah, kita kan harus jobnya asisten dalang kan harus nyiapin wayang. Ya. Harus tahu karakter. Jadi dikasih tahu kayak gini. Ya setelah 3 hari 4 hari akhirnya saya terbiasa ya dengan gemblengannya Mbah itu tadi. Ya. Harus datang setengah 3, setengah 2, harus bersih terus nyiapin wayang. Jadi personil datang harus sesuai sudah siap semua. Betul. Nah, terus setelah mengetahui membaca alur cerita, sudahkah ada skill lainnya misalnya tabu gembreng atau kalau
kalau tabuk gembreng, kalau panjak ya, karena basically saya itu barongsai. Awal mula itu saya sebenarnya sebetulnya sebelum ke sebelumnya Putih sudah barongsai dulu. Kalau barongsai malah jauh lebih awal, karena mulai dari, kalau notabene dari perutnya ibu itu sudah diajak kirap sama ibu. Iya, jadi taikoji. Jadi diajak dulu kan gini, keluarganya Mbah itu, anak-anaknya Mbah kan 4 bersaudara, anaknya itu kan semua pemain barongsai, termasuk ayah saya, bapak saya sendiri. Nah, waktu itu ada kirap akbar di Tuban. Nah, berhubung ibu itu mengandung, pengen, ya mungkin mulai dari situ ketertarikan dari olahraga kayak barongsai dan karena seni itu. Betul. Ya akhirnya lanjut setelah main asisten diju, kebetulan ya mungkin ini suatu kebetulan, waktu itu pemainnya kurang lagi, yang mengharuskan saya harus belajar ke, kalau istilahnya kalau di Poteh itu kan dongko atau penampur tambur. Betul. Itu singkat itu, dari diju 7 hari ke 8 harinya saya dongko. Termasuk cepat. Ya. Memang berarti ini Mas Faisal, kalau memang sudah ada bakat atau talenta, itu satu penunjang untuk mengarah ke kesenian. Betul. Terus kedua, ditunjang lagi dengan kemauan yang tinggi. Betul. Keinginan yang sangat kuat, benar-benar mau belajar. Berarti sampai termasuk cepat dulu ya. Kalau saya jiju memang tidak lama sih, terus pindah belajar ke tambur itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu baru saya bisa menyelesaikan berbagai aransemen di tambur setelah dari kode-kode dalang itu. Nah, berarti dari asisten dalang sudah pegang tambur. Dan sampai sekarang belum mengarah ke belakang lagi ya? Sempat mengarah di ini sih, di gembreng atau Pak Lo itu ketua lo. Cuma karena saya keterbatasan, emang kan ada keterbatasan di di alat musik, di organ dan segala macam. Lain. Ya sempat waktu itu sempat belajar, ya sudah bisa. Cuma keterbatasan waktu itu kan kita keterbatasan dengan corona. Awal mula dari situ. Betul. Jadi ya yang penting begini Mas Faisal, sebagai pemain generasi baru, satu tetap semangat dan sampean kelihatannya berbakat. Jangan pernah takut, jangan pernah izin sungkan untuk bertanya kepada senior. Nah, nanti seandainya kita ada waktu satu panggung, nanti untuk alat-alat musik bisa saya ajari. Bukannya saya ahlinya bukan, tapi paling tidak untuk memberikan dasar-dasar saya ada. Nah, Mas Faisal bisa menceritakan kepada sobat budaya sebagai generasi baru, ini motivasi apa sehingga kok pengen istilahnya kok tertarik sampai sekarang menjadi pemain wayang putih? Itu didasari apa gitu? Ya tadi dasar itu pertama kali kan ya kita melihat sosok Mbah. Itu kan pemain wayang Potehi tunggal di Tuban. Iya betul, memang satu-satunya pemain wayang. Terus dari generasi-generasi kan nggak ada lagi. Nah, berhubung saya juga basically juga kan literasi saya kan juga di kelenteng, karena barongsai tadi. Ya oke lah, saya menjadikan sebagai hobi, bukan sebagai pekerjaan waktu itu. Sampai sekarang pun saya sebagai hobi, bukan pekerjaan. Nah, akhirnya ya saya kembangan ya ala kadarnya, karena itu bukan pekerjaan ya akhirnya ya cuma mengetahui gitu. Nah, ya karena itu dasarnya satu. Kedua, karena dari dulu sampai sekarang itu mindset saya kalau kita main di berbagai tempat itu kan jalan-jalan, ibarat kata kayak gitu lah. Kita kan istilahnya main ke kelenteng satu, pindah ke kota lain. Dulu ya sampai karena saking sukanya itu nggak pernah mikir yang namanya itu tadi honor dan lain-lain, sampai ngumpul jadi satu itu, dari tur ke Banyuwangi sampai ke Tangerang itu ya nggak kerasa. Tiba-tiba kok setahun. Berarti kalau menurut ceritanya sampean untuk sebagai generasi baru itu sudah pernah ikut dalang siapa saja? Kalau dalang yang pernah saya ikuti itu yang pertama itu Pak Sutarto, Pak Keke itu tadi. Terus kedua itu habis ke Pak To itu Mbah Subur. Pak Subur, main di Krian. Betul. Nah, habis ke Krian itu
ikut dalang sama Mas Alfian, anaknya Pak Subur. Oh ya, betul. Anaknya Pak Subur. Terus apalagi sama Om Sony. Sony Fran Asmara itu. Tuh. Pernah itu pentas di mana sama? Oh, di Solo Tigo, Oh iya di Di Salatiga. Salatiga. Betul Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sama Pak Widodo pernah gabung? Oh, kalau Pak Widodo belum pernah, cuma kalau satu job Tekoji sering. Oh tapi sudah mengenal sama. Sudah mengenal dari dulu, dari kecil emang sudah mengenal semua. Ya, betul. Dan sobat budaya memang istilahnya apa ya? Pak Cokro ini termasuk kakek dari Mas Faisal ini memang benar-benar pemain tunggal. Pemain tunggal. Satu-satunya pemain yang berasal dari kota Tuban ya. Biasanya kan begini Mas Faisal, dari Surabaya ada pemain ini, Ya. dari Blitar ini Kediri, pemainnya lebih dari satu, dari Malang pun, dari Jombang dan dari Tulungagung juga kan ini ya. Ternyata memang tidak bisa dipungkiri bahwa sosok dari Pak Cokro ini memang benar-benar satu-satunya pemain Di Tuban. di kota Tuban. Nah, saya sangat bangga sekali dan sangat istilahnya terima kasih kepada ini Mas Faisal juga termasuk cucu dari Pak Cokro yang mau mewarisi dan juga mau meneruskan meskipun sebagai pemain baru dari Wayang Potehi, berarti di kota Tuban di kemudian hari kita tidak akan kehilangan pemain Wayang Potehi kan begitu Mas Faisal. Lah Mas Faisal mungkin dari awal sebagai pemain Wayang Potehi boy. Ayo saya dulu teh kurang titik Pak Cokro, kurang titik ae. Saya kurang titik. Wes, ganti Mas gimana? Nah, barangnya ya dari nah, iya. Tidak apa-apa ya. Nah ya. Nah, bisa kita lanjut sama Mas ya? Langsung ya. Nah, Mas Faisal, mungkin istilahnya nggak bisa diperkirakan ya, mungkin dari kalau kisaran tahun kan memang dari kecil ya. Nah, dan sampean kan sudah keluar kota ya dari Tangerang dan segala macam. Mungkin ada pengalaman apa ya suka maupun dukanya mencoba menjadi pemain baru di Wayang Potehi. Ya, apa ya? Kalau tetap intinya kita kan positif, seneng Pak. Nah. Kita main kan seneng. Kita mencari ya di lain sisi kita jalan-jalan sambil di ini. Cuma kalau saya pribadi kan saya suka literasi. Jadi lebih ke relasi juga. Jadi tujuan saya itu mengenal apa ya? Satu mengenalkan diri. Bahasanya saya itu dari Tuban. Betul. Bahasanya kayak inilah contoh. Betul. Mungkin ada pengalaman dukanya barangkali waduh saya pernah ketinggalan apanya atau apa di mana gitu. Kalau kayak gitu lebih ke enggak sih, lebih ke Ada pengalaman yang kurang enak atau gitu. kalau pengalaman kurang enak Pas main di mana gitu. di ini sih lebih apa ya, kalau nggak enak dibilang nggak enak ya enak karena gini, kalau main wayang itu kan kita terbiasa dengan apa ya, tidak ada penonton, tidak ada penonton itu tadi. Cuma kalau bisa dikatakan pernah di suatu momen itu kita pentas event di Banyuwangi itu, kita ada event, kita main. Betul. Panggungnya sangat tinggi gitu. Wah, itu juganya di situ. Jadi Naik turunnya capek. Betul. Jadi wah, itu sing juganya kita sering di zona-zona ekstrim tadi. Iya, kan ada panggung yang langsung dari bangunan tinggi. Dari bangunan atau biasanya kan scaffolding. Iya, kadang-kadang kalau yang dulu ada yang pakai istilahnya kayu-kayu tapi kan bongkar pasang. Tapi ada juga yang langsung berbentuk bangunan, kadang-kadang itu tempatnya tinggi. Mungkin di situ. Nah, Mas Faisal, saya berbangga sekali. Saya kan juga pemain Wayang Potehi. Berarti kedepannya ini nanti semoga saja di tangan-tangan sampean dari pemain-pemain baru Potehi ini bisa tetap eksis, tetap lestari di
Indonesia. Dan karena apa ya, dari segi dalang pun usianya sudah pada tua, bahkan para pemain-pemainnya juga panjak-panjaknya pun banyak usia yang sudah tua juga lah. Saya berharap dengan mewakili Pak Cokro sebagai pemain dari Kota Tuban bisa merangkul para pemuda-pemuda yang di sini. Teman-teman, ayolah kita kembali ke budaya. Karena apa? Meskipun budaya ini dari negeri Tiongkok, kita sudah menjadi bagian budaya dari bangsa Indonesia. Jangan sampai punah gitu. Jadi saya berharap jenengan semua ajaklah kancamu, ayo kita belajar mengenai wayang putih. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang saya pun mendengar istilahnya pengalaman Mas Faisal merasa senang. Karena jangan sampai di Tuban itu kehilangan seorang panjak atau pemain wayang putih. Itu saya memang dari dulu sudah mendengar. Di kota-kota yang lain banyak pemain. Di Tuban memang hanya Pak Cokro satu-satunya gitu loh. Istilahnya kalau bahasa sekarang limited edition kan gitu kan. Seandainya Pak Cokro itu tidak berkecimpung di dunia putih, mungkin kita tidak akan sampai di sini juga kan gitu. Ya mungkin sampai di sini, tapi kita kan tidak ada putra daerah. Bahkan yang Kota Tuban terkenal kan Kota Ronggolawe gitu loh. Jadi mempunyai suatu kebanggaan tersendiri. Mas Faisal, jenengan sebagai boleh dikatakan generasi Z kan ya, pemain wayang putih baru. Mungkin ada yang disampaikan untuk motivasi sesama pemuda atau sesama pemain generasi baru, bagaimana cara melestarikan wayang putih ke depannya, atau bagaimana cara mengemas putih ini tetap eksis di Indonesia. Monggo Mas, ada yang disampaikan. Jadi gini, poinnya adalah ketika kita mau belajar, jangan sampai sungkan-sungkan untuk mendatangi. Misal contoh, kita di sini ada pentas seni. Ya kalau kita pengen belajar ya kita datang. Betul. Karena orang berilmu itu tidak bakal ngasih ilmu ketika kita tidak bertanya. Betul. Jadi ketika teman-teman mau belajar, ya silakan monggo. Kita open ilmu, open mindset. Ketika kita mau belajar, kita mau ini, ya kita sharing. Kita sharing. Betul. Dan semoga saja jenengan kan masih muda ya, istilahnya bisa ngajak konco-konco ketika misalkan di Gelendang Tuban nanti ada pementasan wayang di ayo rek delok wayang. Kita naik di panggung, kenalkan sama mereka. Agar para pemuda-pemuda itu bisa kembali ke budaya. Meskipun kita sudah istilahnya kan hidup di zaman digital kan, dengan peradaban yang dengan peralatan yang sudah sangat canggih sekali. Karena para pemuda sekarang sudah sibuk main HP, main game dan segala lagi. Akhirnya mereka bukan melupakan budaya sih, belum ada yang mengarahkan mengembalikan pemuda sekarang ke budaya ini seperti wayang putih. Nah, barangkali ada yang disampaikan Mas Faisal mengenai wayang putih di Indonesia. Wayang putih di Indonesia, jadi tetap dilestarikan, tetap regenerasi, terutama dari teman-teman yang masih muda. Ketika mau belajar jangan setengah-setengah. Iya, harus yang maksimal, ya, harus yang klimaks. Tidak harus expert, sekedar aja, tapi mengetahui. Betul. Jadi biar tidak hilang secara total. Kalau kita mengetahui dasar, itu kan pasti ketika hilang satu, pasti kan kita masih punya dasarnya. Tapi ketika kita expert di dalam satu bidang, ketika bidang ini sudah hilang, ya udah hilang. Ya, sungguh disayangkan Mas. Betul. Mas Faisal, saya mewakili Museum Buku Wayang dari Kota Mojokerto mengucapkan terima kasih pada Mas Faisal sudah menyempatkan waktu berbagi cerita, ikut istilahnya mengisi acara Sampah Mojo Putih. Semoga dengan adanya pengalaman cerita Mas Faisal, sobat budaya lebih tahu, bisa menjadikan edukasi. Ternyata di Indonesia ada pemain-pemain baru, ada regenerasi yang mau kembali ke budaya, istilahnya mau melestarikan budaya wayang putih. Nah, tentunya Mas Faisal yang sudah berkeluarga, semoga sehat selalu, panjang umur semoga, dan di lain kesempatan pasti akan saya sampaikan kembali. Siap. Sekali lagi terima kasih. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, demikian tadi obsen obrolan santai saya dengan Mas Faisal, pemain wayang putih dari Kota Tuban, Jawa Timur. Dan dengan kehadiran Mas Faisal sebagai pemain baru, generasi baru dari wayang putih, semoga bisa mengajak para pemuda-pemuda yang lainnya ya Mas Faisal kembali ke budaya
dan mengenal budaya wayang putih dan melestarikan jangan sampai putih ini punah di Indonesia. Dan sebelumnya saya mengingatkan kepada sobat budaya untuk subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto agar kita tetap bersemangat dan kita akan tetap hadir menyambangi konco-konco putih di seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam budaya menyatukan bangsa.